Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melanjutkan materi presentasi tentang buah dan biji. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan buah, di mana perkembangan buah dan biji itu kan terjadi setelah adanya fertilisasi atau setelah pembuahan. Nah, terlihat pada gambar ini tuh adalah before fertilization atau sebelum fertilisasi atau sebelum pembuahan, di mana embriofag ini tuh masih lengkap gitu, masih ada 8 inti seperti ada sel telur, ada kandung lembaga sekundernya. Terus kalau yang di after fertilization atau setelah terjadinya fertilisasi, di mana bakal biji akan berkembang menjadi biji, bakal buah itu akan berkembang menjadi buah. Nah, pada tahap ini atau pada tahap perkembangan biji, di mana nanti di bagian paling luar atau sel atau lapisan integumen ini akan berkembang menjadi kulit biji. Nah, selanjutnya sel telur. Nah, kemudian sel telur yang telah berhasil dibuahi oleh sperma itu akan berkembang menjadi embrio. Nah, dia itu akan berkembang menjadi embrio. Terus ini adalah inti kandungan lembaga sekundernya itu yang dibuahi oleh sperma itu akan berkembang menjadi endosperm. Nah, kemudian akan terjadi proses pertumbuhan, yaitu di mana ovariumnya ini akan mengalami penebalan. Dia itu akan mengalami penebalan dan juga semakin besar. Nah, jadi apabila si bakal buah ini akan berkembang menjadi buah, maka ovariumnya ini akan menjadi perikarpium. Di sini terlihat pada gambar bahwasannya bagian dari ovarium itu dindingnya itu melingkar. Ini bagian yang melingkar, ini itu adalah ovariumnya, dan dia itu tebal. Ovariumnya melingkar dan juga tebal. Nah, dinding dari ovarium ini ketika sudah mengalami perkembangan, dia itu akan berubah menjadi perikarpium, di mana perikarpium atau kulit buah ini akan berdiferensiasi menjadi tiga bagian yang secara morfologis itu berbeda. Yang pertama itu ada bagian terluar, ada exocarpium atau exocarp. Lalu selanjutnya ada mesocarpium. Ini itu lapisan tengah. Selanjutnya ada endocarp. Nah, endocarp ini adalah lapisan paling dalam. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan, di gambar yang sebelah kanan ini merupakan susunan anatomi atau sel-sel dari masing-masing perikarpium tersebut. Nah, kalau yang dari exocarpium ini dia itu terbentuk dari exocarpium ini terdiri dari epidermis dan hipodermis. Nah, ini ciri-cirinya dindingnya kedua dari epidermis dan hipodermis itu dindingnya itu tebal. Selanjutnya kalau dari mesocarpium ini sel-selnya itu bersifat parenkimatis. Nah, kalau endokarpiumnya, di dalam endokarpium secara anatominya di sini ada selapis sel epidermis di bagian paling atas, bagian epidermis, tapi terkadang dari endokarpium ini terdiri dari beberapa lapisan sel sklerenkim, atau sel sklerenkim ini terdapat pada epidermis dalam. Nah, ini adalah bagian dari ovulum. Di mana di ovulum ini akan berkembang menjadi biji.
Nah, di dalam biji ini tuh ada embrio. Embrionya ini akan berkembang menjadi tumbuhan baru ketika biji itu mulai berkecambah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu biji. Biji merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji dan berfungsi sebagai perkembangbiakan. Dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan gambar dari perkembangbiakan bakal biji menjadi biji. Pada bagian sebelah kiri ini merupakan gambar dari bakal biji dan sebelah kanan merupakan hasil dari perkembangan bakal biji. Nah, dapat kita lihat pada gambar bakal biji ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu integumen. Integumen ini yang bakal menjadi kulit biji. Kemudian juga terdapat zigot. Zigot ini yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Kemudian juga terdapat endosperm yang bakal menjadi cadangan makanan untuk embrio. Nah, pada sebelah kanan dapat kita lihat bahwasanya ini merupakan hasil dari perkembangan bakal biji menjadi biji, di mana sudah terdapat kulit biji, terdapat endosperm dan juga embrio. Nah, gambar selanjutnya ini merupakan gambar dari biji yang sudah matang. Dapat kita lihat bahwasanya ini di sini terdapat gambaran dari biji dikotil dan monokotil. Kita bahas dulu yang pertama, biji dikotil, di mana embrio pada biji dikotil ini sudah berkembang dan mulai melengkung dikarenakan posisi embrio saknya yang kecil. Kemudian juga terdapat kulit biji hasil dari perkembangan integumen menjadi kulit biji, dan juga sudah terdapat bakal ujung akar yang biasa kita sebut dengan radial, dan juga bakal ujung batang atau biasa disebut dengan plumula. Dan juga pada biji dikotil ini terdapat endosperm sebagai cadangan makanan untuk embrio, serta terdapat kotiledon. Nah, yang membedakan antara dikotil dan monokotil ini, pada biji dikotil ini terdapat 2 kotiledon, sedangkan pada biji monokotil hanya terdapat 1 kotiledon. Selanjutnya kita membahas kepada biji monokotil. Seperti yang sudah tadi kita bahas, bahwasanya perbedaan dari biji dikotil dan monokotil ini terdapat pada kotiledon. Bahwasanya di biji dikotil ini terdapat 2 kotiledon, sedangkan pada biji monokotil hanya terdapat 1 kotiledon. Tidak banyak terdapat perbedaan antara biji dikotil dan monokotil, hanya saja ada beberapa. Yang pertama, pada biji dikotil maupun biji monokotil sama-sama terdapat radikula, yaitu bakal ujung akar, namun yang membedakannya pada monokotil ini terdapat koleoptil yang merupakan selubung pelindung dari ujung akar, dan juga terdapat koleoriza, yaitu selubung pelindung dari ujung batang. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan antara biji dikotil dan monokotil yaitu terdapat pada kotiledon, di mana pada biji dikotil terdapat 2 kotiledon, sedangkan pada monokotil hanya terdapat 1 kotiledon. Dan pada biji monokotil terdapat koleoriza dan koleoptil, sedangkan pada biji dikotil hanya terdapat radikula dan plumula. Selanjutnya yaitu perkembangan dari kulit biji. Dapat kita lihat pada gambar bahwasanya kulit biji ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis luar, parenkim luar, parenkim dalam, dan epidermis dalam. Kemudian dapat kita lihat pada gambar selanjutnya, di mana epidermis luar ini sudah mulai memanjang ke arah radial, dan dapat kita lihat bahwa pada setiap sudutnya sudah mulai terjadi penebalan. Kemudian pada gambar selanjutnya, seluruh isi dari epidermis tadi itu sudah berubah menjadi lendir atau selubung lendir yang nantinya akan mengelilingi biji. Kemudian dapat kita lihat lagi pada gambar selanjutnya, di mana sudah terjadi penebalan dinding sel seiring dengan menebalnya epidermis luar. Sel parenkim sudah mulai hancur dan menghilang secara bertahap,
Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada perkembangan kulit biji hanya tersisa epidermis yang menebal, lapisan lendir yang nantinya akan mengelilingi biji, kemudian juga terdapat epidermis dalam dan juga endosperm yang nantinya berfungsi sebagai cadangan makanan untuk embrio. Jadi di sini ada struktur biji, yaitu pada biji jarak. Biji jarak ini ada empat bagian, ada A, B, C, dan D. Pada bagian A merupakan perkembangan bakal biji atau ovulum. Nah, pada perkembangan bakal biji ini ada mikropil. Apa sih mikropil itu? Mikropil adalah lubang kecil di permukaan bakal biji, tempat masuknya serbuk sari yang kemudian akan menuruni tabung masuk ke dalam bakal biji. Nah, kemudian ada nucellus. Nucellus itu suatu jaringan yang terbentuk bersamaan dengan perkembangan suatu biji tanaman. Kemudian ada funiculus. Funiculus itu tali pusar atau kulit pusar yang menghubungkan biji dengan tembuni atau plasenta, merupakan tangkai biji yang telah masak atau matang. Jika biji masak, tali pusar lepas sehingga pada biji terlihat bekas yang disebut pusat biji atau hilus. Kemudian ada pada gambar B. Nah, gambar B ini adalah irisan melintang dari perkembangan bakal biji. Kemudian pada gambar C. Pada gambar C ini adalah perkembangan biji. Ini udah jadi biji. Kalau yang tadi kan perkembangan bakal biji. Nah, pada perkembangan biji ini yang paling atas ada karunkula. Karunkula itu adalah liang biji. Dia itu yang berwarna putih dan teksturnya itu lunak ya. Kemudian ada embrio, integumen dalam, kantung embrio, integumen dalam. Ini kantung embrio, ini embrionya. Ini integumen. Kemudian ini ada jaringan pembuluh. Ini ikatan pembuluh. Kemudian pada gambar D ini merupakan biji jarak itu sendiri. Hai, materi selanjutnya yaitu di sini ada struktur biji. Ini ada penampang melintang pada Fabaceae, yaitu polong-polongan atau kacang-kacangan. Nah, jadi pada struktur biji di polong-polongan ini ada paling atas nih ya, yang letaknya paling atas di gambar itu ada kutikula. Nah, kutikula ini merupakan lapisan paling luar dari biji sebagai lapisan pelindung yang disusun oleh jaringan epidermis. Nah, kemudian setelah kutikula ada garis terang nih. Dia yang berjarang-jarang ini ya. Jadi garis terang itu ada pada irisan melintang kulit biji. Dapat dibedakan menjadi garis, ini ada garis tipis-tipis gitu kan, garis tipis yang melintasi sel ini dan sejajar dengan permukaan biji dekat dengan kutikula. Dia kan dekat dengan kutikula ini ya, dekat dengan kutikula. Garis ini disebut garis terang, garis cahaya atau linea lucida. Kemudian bawahnya ada macrosclerate nih. Macrosclerate ini bentuknya panjang seperti tongkat. Macrosclerate ini sclerate yang memiliki bentuk seperti tongkat tadi yang saya bilang. Kemudian dia dapat ditemukan pada kulit buah kacang-kacangan.
Jadi makroskleroid ini merupakan jenis dari skleroid, yang mana skleroid itu fungsinya sebagai penyokong ya, sebagai penyokong atau pelindung jaringan pendukung pada tanaman. Kemudian di bawah makroskleroid ada lagenoskleroid. Lagenoskleroid ini merupakan jenis dari skleroid juga ya. Kemudian ada ruang antar sel. Ini ruang antar sel. Ruang antar sel ini tempat terjadinya pertukaran gas dan transportasi air. Kemudian di bawahnya selanjutnya ada ini parenkim. Nah, parenkim ini berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil fotosintesis yang menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada aleuron. Aleuron ini merupakan lapisan tipis di bagian luar endosperm. Aleuron ini dapat mensintesis dan mengeluarkan enzim saat hormon giberelin telah aktif. Hormon giberelin ini akan diaktifkan oleh air yang masuk ke dalam biji. Kemudian setelah aleuron ini di bawahnya nih ya ada endodermis. Nah, endodermis itu tempat mengatur jalannya mineral ke silinder pusat dengan aman. Kemudian di paling bawah ini ada kotiledon. Kotiledon ini merupakan bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Yaitu kotiledon ini merupakan cadangan makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan biji. Nampak pada layar PPT ini merupakan contoh dari perkembangan biji kapas. Nah, proses perkembangan biji dimulai dari terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan ini terjadi di ovul atau bakal biji. Di dalam bakal biji ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada funiculus atau tali pusat. Nah, funiculus ini merupakan tangkai pendukung biji yang berfungsi dalam menyediakan transportasi untuk nutrisi dan air antara tanaman induk dengan biji yang sedang berkembang. Yang selanjutnya terdapat bagian integumen layer. Nah, integumen layer atau lapisan integumen ini merupakan lapisan pelindung yang melindungi ovul atau bakal biji pada tumbuhan berbunga. Nah, integumen layer ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lapisan luar dari integumen, dan yang kedua, lapisan inti integumen atau inner integumen. Nah, lapisan luar integumen ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan inti. Nah, lapisan ini lebih tebal dan lebih kuat daripada lapisan inti, yang memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan secara eksternal yang lebih kuat untuk melindungi bagian dalam ovul. Yang selanjutnya lapisan inti integumen. Nah, lapisan inti ini merupakan lapisan yang lebih tipis daripada lapisan luar integumen. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ovul pada saat perkecambahan. Dan selanjutnya nantinya lapisan integumen ini akan berkembang dan berdiferensiasi membentuk kulit biji. Bagian selanjutnya yaitu terdapat pollen tube. Nah, pollen tube ini dapat kita sebut sebagai tabung polen. Nah, dapat kita ketahui pollen sendiri merupakan sel reproduksi jantan atau serbuk sari. Nah, pollen tube ini berfungsi sebagai jalan atau saluran tempat masuknya sel jantan menuju ke sel telur. Nah, pollen tube ini terbentuk dari peristiwa polinasi. Nah, peristiwa polinasi sendiri merupakan proses menempelnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian nantinya serbuk sari ini akan
menyerap air yang ada di kepala putik sehingga serbuk sari ini akan berkecambah dan membentuk pollen tube. Dan kemudian pollen tube ini nantinya akan masuk dan menembus intergumen layer, dan juga dia masuk ke dalam embrio sac atau kantung embrio, dan dia juga akan menembus synergid cell. Nah, synergid cell ini nampak pada layar PPT. Synergid cell ini terdapat dua bagian yang terletak di kanan dan kiri sel telur. Nah, synergid cell ini berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia yang akan menarik sel sperma atau sel jantan untuk mendekat ke sel telur. Nah, pada proses pembentukan biji nantinya akan terjadi proses pembuahan ganda. Disebut sebagai pembuahan ganda karena nantinya akan terjadi secara 2 kali pembuahan pada proses pembentukan bijinya. Nah, pembuahan pertama, sel jantannya nanti akan mendekat ke sel telur dan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Dan yang pembuahan keduanya nantinya sel jantannya akan mendekat ke inti pusat dan akan menghasilkan primary endosperm yang bersifat triploid. Setelah terjadinya pembuahan, inti zigot ini nantinya akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan proembrio dan suspensor. Nah, proembrio sendiri ini merupakan tahap awal perkembangan embrio dalam biji yang terjadi setelah terjadinya pembuahan dan sebelum embrio sepenuhnya terbentuk. Dan suspensor sendiri ini merupakan sel yang berfungsi sebagai penyokong dan menyalurkan nutrisi dari endosperm ke embrio. Nah, sedangkan pada primary endosperm yang bersifat triploid ini nantinya akan berkembang dan membentuk endosperm. Dan selanjutnya proembrio ini nantinya akan membelah dan menjadi banyak sehingga terbentuklah embrio. Dan begitupun dengan suspensor. Suspensor ini nantinya akan membelah dan membentuk menjadi become suspensor. Nah, become suspensor ini nantinya akan berfungsi sebagai penopang embrio yang ada di dalam endosperm. Nah, setelah terjadi banyak pembelahan mitosis, nantinya embrio ini akan mencapai tahap globular. Nah, tahap globular ini embrio akan berbentuk seperti bola atau globular. Nah, pada tahap ini terjadi setelah tahap zigot, di mana embrio terdiri dari satu sel atau beberapa sel yang mengalami diferensiasi. Nah, pada tahap globular ini, sel-sel dalam embrio mulai mengalami perkembangan dan akan terus membelah sehingga dia berdiferensiasi sehingga akan membentuk 2 kotiledon atau daun biji. Ini merupakan gambar dari 2 kotiledon pada perkembangan biji kapas. Nah, pada tahap ini merupakan tahap di mana biji kapas sudah mencapai pematangan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa bagian seperti bagian sini ini merupakan bagian dari kotiledon. Nah, kotiledon ini merupakan daun biji atau yang kita sebut dengan daun pertama yang muncul setelah terjadinya perkecambahan. Nah, bagian sini merupakan bagian seed coat atau kulit biji. Nah, kulit biji ini terbentuk dari integumen yang selama tahap perkembangan embrio mengalami reduksi dan disorganisasi menjadi tipis, atau kita sebut juga dengan ketika embrio mengalami perkembangan, maka embrio nantinya akan berkembang dan membesar sehingga lapisan integumen ini akan menipis dan berdiferensiasi menjadi kulit biji. Nah, selanjutnya bagian sini merupakan bagian dari shoot apex. Nah, shoot apex ini bisa kita sebut juga dengan ujung atau pucuk batang. Nah, yang merupakan bagian ujung dari tunas pada tumbuhan yang sedang berkembang dalam biji. Selanjutnya, bagian ini merupakan bagian endosperm. Endosperm ini merupakan jaringan cadangan makanan. Nah, selanjutnya bagian ini disebut dengan fiber. Nah, fiber ini merupakan serat-serat yang terbentuk dalam struktur biji tumbuhan. Nah, serat ini biasanya terdiri dari selulosa yang merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Dan nantinya embrio ini akan terus berkembang dan membesar, dan maka si kulit biji ini nantinya akan
terus menipis dan akan pecah, sehingga kotiledon nantinya akan keluar dan tumbuh. Dan nantinya kotiledon ini akan tumbuh dan keluar dengan dua cara. Yang pertama yaitu hipogeal. Hipogeal ini merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah, yang biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan kelapa. Yang cara kedua yaitu epigeal. Nah, epigeal ini merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah, biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, khususnya tumbuhan kacang-kacangan seperti kacang hijau. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.